wabarakatuh. Saya di sini Rahmaindika Pramesti dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan beberapa macam produk jurnalistik. Yang pertama itu ada berita. Pengertian berita sendiri secara sosiologis adalah semua hal yang terjadi di dunia ini. Dalam gambarannya sederhana sendiri, seperti yang dilukiskan dengan baik oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis di surat kabar, radio, dan yang ditayangkan di televisi. Dan selanjutnya ada 3 teknik untuk peliputan berita. Yang pertama yaitu reportase. Kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara sendiri bertujuan untuk menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga ada riset kepustakaan. Teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mencari clipping koran, artikel-artikel, majalah-majalah, membaca buku, atau juga bisa artikel koran ataupun searching di internet. Lalu ada pun juga macam-macam berita, yaitu yang pertama ada berita langsung atau straight news. Berita ini apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas tentang peristiwa penting yang harus segera disampaikan kepada pembacanya. Dan yang kedua ada berita menyeluruh atau comprehensive news. Berita yang berisi mengenai laporan berupa fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh. Dan yang ketiga ada berita mendalam atau depth news. Dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Dan yang keempat ada berita penyelidikan atau investigative news, yaitu berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Biasanya jurnalis melakukan hal seperti ini karena ada tujuan tertentu. Misalnya, untuk membongkar penyelewangan yang merugikan kepentingan publik. Dan yang terakhir ada berita khas atau future news, yaitu berita yang menyajikan informasi mengenai peristiwa yang baru atau terbaru, tetapi itu peristiwa yang begitu penting. Dalam future story, penulis mencari fakta yang akan menarik pembacanya. Penulis akan memberikan reading experience pada pembaca dengan menyajikan berita yang ditulis dengan gaya humor sehingga membuat pembaca tertarik. Contoh future story sendiri, misalnya berita tentang buah pisang jika dikonsumsi secara rutin akan dapat menyembuhkan penyakit lambung. Dan yang kedua ada opini ataupun views. Istilah opinions yang diterjemahkan menjadi opini didefinisikan oleh Catlib dan Center yang diartikan sebagai pengekspresian suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan. Opini juga dapat diartikan sebagai ekspresi sikap dengan melalui jawaban positif untuk informan yang mendukung. Asal mula pembentukan opini sendiri terletak dalam sebuah persoalan yang menimbulkan perselisihan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi isu yang akan menangkap perhatian orang banyak. Karakteristik opini sendiri, opini adalah salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengekspresikan informasi berdasarkan pada pola pikir seseorang itu sendiri. Dengan demikian, seseorang menyadari adanya kehadiran stimulus. Yang ketiga ada artikel. Artikel sendiri adalah tulisan lepas berisi tentang opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, dan meyakinkan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel praktis. Artikel ini lebih menekankan kepada aspek ketelitian dan keterampilan daripada masalah pengamatan dan pengembangan pengetahuan serta analisis peristiwa. Dan yang kedua ada artikel ringan. Artikel ini lazim digunakan atau ditemukan pada anak-anak remaja. Artikel jenis ini banyak mengangkat topik pembahasan yang ringan. Artikel jenis ini lebih banyak mengangkat topik pembahasan yang ringan dengan cara penjabaran yang ringan pula, dengan arti tidak mengulas pikiran kita. Dan yang ketiga ada artikel halaman opini. Artikel ini lazim ditemukan pada halaman khusus opini
bersama tulisan opini lainnya seperti tajuk rencana, karikatur, pojok, kolom, dan surat pembaca. Dan yang keempat ada artikel analisis ahli. Artikel jenis ini ditulis oleh ahli pakar di bidangnya, dengan bidangnya dalam bahasa populer dan komunikatif. Topik yang diangkat atau dibahas oleh jenis artikel ini yaitu ekonomi, politik, pendidikan, sosial, agama, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima ada artikel narasi. Artikel jenis ini menceritakan tentang rangkaian sebuah peristiwa yang sistematis. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Misalnya biografi, autobiografi, dan kisah pengalaman. Dan yang keenam ada artikel deskripsi. Artikel jenis ini berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, mendengar isi dari deskripsi tersebut. Artikel eksposisi. Artikel jenis ini isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengawasan pembacanya. Yang selanjutnya ada artikel argumentasi. Artikel jenis ini adalah suatu karangan yang bertujuan ingin membuktikan kebenaran sebuah pendapat dengan menyajikan data atau fakta sebagai alasan. Dan yang terakhir ada artikel persuasi. Artikel jenis ini adalah artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh penulis di dalam karangannya. Yang selanjutnya ada karakteristik artikel. 1. Merupakan pembahasan sebuah hasil penelitian. 2. Faktanya sesuai objek yang diteliti dengan pengamatan atau empiris. 3. Adanya sikap jujur ataupun tidak memihak. Dan selanjutnya ada langkah-langkah membuat artikel. Yang pertama, mencari ide. Yang kedua adalah menetapkan topik. Yang ketiga adalah menetapkan judul. Yang keempat adalah merumuskan tesis. Dan yang kelima adalah membuat kerangka karangan. Yang terakhir adalah mencari referensi. Yang selanjutnya ada tajuk rencana. Pengertian tajuk rencana sendiri adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi perbincangan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis tajuk rencana. Yang pertama adalah menjelaskan berita. Yang kedua adalah mengisi latar belakang. Yang ketiga adalah meramalkan masa depan, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Produk jurnalistik yang kelima adalah future. Pengertian future sendiri adalah cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui jurnalistik. Adapun jenis-jenis future yang diuraikan oleh Ermanto, yaitu yang pertama ada future human interest, yang kedua adalah future perjalanan, yang ketiga adalah future biografi, yang keempat adalah future sejarah, yang kelima adalah future petunjuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir adalah future ilmiah. Demikian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dinda Arumsari. Selanjutnya tentang karikatur. Karikatur adalah penggambaran suatu objek dengan melebih-lebihkan karakter dari objek tersebut atau melebih-lebihkan ciri khusus dari objek tersebut. Penggambaran tersebut berisi sebuah pesan yang harus disampaikan dalam bentuk gambar sederhana dengan tujuan untuk mempermudah dan membuat kesan yang tahan lama di ingatan para pembaca. Ciri dari sebuah karya karikatur secara visual harus mampu menyuguhkan lelucon ataupun humor dengan media gambar. Karya karikatur harus memenuhi syarat untuk memancing tawa. Kelebihan dari karikatur sendiri, gambar ini bersifat konkret, mengatasi keterbatasan pengamatan, ruang, dan waktu, serta memperjelas suatu masalah dalam bidang apapun. Selanjutnya adalah resensi. Resensi adalah penilaian, ulasan, ataupun pembahasan karya tulis mengenai baik buruknya karya tulis tersebut untuk para pembaca dalam khalayak umum. Resensi sendiri didapatkan dari kelebihan maupun kelemahan dari karya tulis tersebut yang telah dianalisa secara mendalam dengan berbagai pertimbangan untuk mendapatkan suatu penilaian yang akurat. Unsur-unsur dalam resensi
terdiri dari yang pertama adalah judul, yang kedua adalah data buku yang biasanya berisi penerbit, pengarang, tahun terbit, cetakannya. Lalu yang ketiga adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai sesuatu yang diresensi tersebut, misalnya buku yang diresensi. Lalu yang keempat, pernyataan resensi buku atau tubuh dari resensi itu sendiri yang berisi kelebihan dan kelemahan. Lalu yang terakhir adalah penutup yang berisi kenapa buku itu ditulis ataupun untuk siapa buku itu ditulis. Selanjutnya adalah surat pembaca. Surat pembaca adalah ruangan dalam sebuah surat kabar berupa surat-surat dari pembaca untuk suatu organisasi atau lembaga tertentu, ataupun bisa individu tertentu yang bersifat umum. Surat pembaca berisi sebuah pernyataan seperti sanggahan, pujian, keluhan, kritik, saran, ataupun hanya sekedar pendapat dari para pembaca atas sesuatu kejadian ataupun persoalan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Pengaruh dari surat pembaca ini dapat merugikan juga dapat mengembangkan untuk suatu instansi tertentu. Selanjutnya adalah pojok. Pojok hakikatnya adalah sebuah karikatur dalam bentuk kata-kata yang terkenal akan ciri khasnya yaitu bersifat kritik dengan penyampaian kata-kata yang sangat tajam tetapi tidak mengandung orang lain untuk naik darah ataupun mengalami emosi dengan kata-kata yang disampaikan di pojok. Namun di balik itu tulisan pojok tidak terlepas dari gambaran karikatur yang lucu, yang menyedihkan, yang menjengkelkan atau bahkan sampai yang memarahkan. Jadi inilah yang membuat pojok tidak mungkin ditulis oleh sembarang orang kecuali kalau penulis tersebut memiliki kemampuan bermain kata yang sinis dan juga humoristis. Selanjutnya adalah kolom. Kolom dalam konteks tulisan jurnalistik adalah sebuah tulisan opini ataupun artikel khusus yang berisi pendapat subjektif atau orang tertentu mengenai suatu kejadian atau persoalan tertentu. Jadi isi dari kolom lebih mengedepankan opini daripada fakta. Tulisan kolom biasanya dimuat dalam sebuah rubrik khusus atau ruangan khusus di media massa cetak. Kolumnis adalah orang yang menulis untuk publikasi dalam seri, membuat artikel yang biasanya menawarkan komentar, pendapat, maupun kritik. Saya Ahmad Al-Mutadin dengan nomor induk mahasiswa 935146119 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari foto jurnalistik dan video jurnalistik. Yang pertama yaitu foto jurnalistik. Foto jurnalistik adalah bagian dari dunia jurnalistik yang menggunakan bahasa visual untuk menyampaikan pesan pada masyarakat luas dan tetap terikat kode etik jurnalistik. Foto jurnalistik bukan sekedar jepret-jepret semata, ada etika yang selalu dijunjung tinggi. Foto jurnalistik adalah kombinasi antara kata dan gambar yang bernilai dan menghasilkan kesatuan atau komunikasi serta mengandung nilai jurnalistik seperti aktual, faktual, penting dan menarik. Dan foto jurnalistik pasti mempunyai sebuah pesan atau pesan yang tersirat maupun tersurat. Foto-foto jenis foto jurnalistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, spot foto, potret, skin and teknologi foto dan lain-lain. Beberapa syarat foto jurnalistik yang perlu dipertimbangkan agar foto tersebut layak disiarkan yaitu yang pertama informatif, yang kedua hangat, yang ketiga faktual, relevan, dan yang terakhir tema dan misi. Yang kedua yaitu video jurnalistik, merupakan laporan berita yang dipaparkan dalam bentuk gambar gerak yang atau rekaman yang berupa video. Contohnya yang ada di televisi. Surat kabar yang ukurannya cukup besar.
Adapun video jurnalistik biasanya memuat sebuah peristiwa yang sedang terjadi, seperti tawuran, demo, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain yang merupakan fakta. Video ini biasanya berdurasi 1 sampai 3 menit yang sesuai dengan informasi yang akan disampaikan pada media. Berbeda dengan video jurnalistik yang memiliki muatan lebih mendalam seperti investigasi ataupun berita kuliner, lokasi wisata, perjalanan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya semua adalah jurnalistik merupakan ilmu yang dasarnya dari sebuah ilmu komunikasi. Jurnalistik sendiri memiliki pengertian suatu kegiatan mencari sebuah peristiwa atau kegiatan dengan tujuan disebarluaskan melalui sebuah media. Jurnalistik memiliki 3 bentuk, yaitu jurnalistik media cetak, media elektronik, dan auditif. Jurnalistik media audiovisual siap bentuk jurnalistik memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Dari bentuk-bentuk jurnalistik tersebut, mereka menjalankan sebuah kegiatan dengan menghasilkan sebuah produk jurnalistik seperti yang sudah dijelaskan di makalah kami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.